Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 6 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 6 Maret 2024. Oke, si dia ini kalau aku rasa dia masih sayang sama kamu, masih cinta, ya masih punya perasaan romantic feeling di sini. Cuman kamu dengan dia kayaknya sudah berpisah ya. Dia merasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu, sudah diabaikan atau gimana. Pokoknya intinya sudah berpisah gitu ya. Ya, dia sudah menjadi masa lalumu. Kalau aku lihat di sini ya, ini orang dari masa lalu, mantan atau ya kalau kalian sempat belum menjadi pasangan dulu ya, jadi ya aku sebut ini orang masa lalu. Dia sangat ingin loh effort ke kamu untuk menunjukkan perasaan cintanya ke kamu. Dia karena di sini dia masih tertarik sama kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini dia itu masih merasa sangat ketergantungan sama kamu ya, dia masih sangat-sangat merasa membutuhkan kamu. Kamu itu kayak candu bagi dia ya, seseorang yang mampu membuat dia merasa candu. Kalau aku lihat di sini, ada rasa kecemasan dari si dia, ada rasa takut. Karena kalau aku lihat di sini kebahagiaan dia telah hilang gitu kan, ya. Dia tuh ingin bahagia, ingin memiliki segalanya, ingin tersenyum dengan kamu. Tapi hilang begitu saja ya, karena di sini sudah ada pengabaian atau mungkin dia sudah dibuang olehmu ya, seperti sampah sekarang. Kamu sudah mengabaikan dia, kamu sudah tidak mau peduli dengan dia, ada trust ya, ada apa discarding ya, pengabaian di sini. Dan kalau aku lihat di sini done ya, sudah selesai ya. Kamu merasa bahwa hubungan ini tuh sudah selesai. Dia merasa bahwa banyak pelajaran ya, yang telah dia dapatkan dari hubungan ini. Dan kalau aku lihat di sini dia sudah mendapatkan banyak pelajaran, sudah menyadari atas apa yang telah terjadi di hubungan kalian atau yang kemarin sempat terjadi di hubungan kalian. Dan kalau aku lihat juga kan di sini ada treat. Oke, jadi dia merasa kayak terancam, terancam bakal ditinggalkan oleh kamu. So saat ini dia ngerasa kayak ada malu karena ini tadi dia merasa hubungan ini berakhir, dan ada ini berarti dia kayaknya pernah melakukan sesuatu sama kamu yang membuat kamu benar-benar terluka sehingga kamu membuang dia atau sehingga kamu mengabaikan dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat ada sesuatu yang terjadi dan itu mungkin masalah yang cukup besar sehingga menyakiti kamu banget, makanya di sini kamu meninggalkan dia atau membuang dia, mengabaikan dia. Terus itu juga aku lihat di sini sejujurnya ya, di sini kan ada apa, kodependensi ya, ketergantungan sama kamu, kemudian dikonfirmasi dengan desire. Desire itu menginginkan dan apa, last sexual chemistry.
Jadi, sejujurnya ini bukan hanya sekedar ketergantungan biasa ya, tapi ini juga tentang gairah seksual. Suatu ikatan ketertarikan dari kedua individu ya. Jadi kalau menurut aku dia itu benar-benar secara seksual gairahnya sama kamu itu kuat. Iya, dia sangat 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 keterikatan, bukan hanya keterikatan biasa, tapi ini juga secara gairah seksual. Seperti itu, ada nafsu sama kamu. Oke, ada perasaan di mana energi kamu, dia merasa kayak ada tarikan dari energimu yang memabukkan dia, sehingga menarik dia untuk selalu ada di sisi kamu. Jadi, kamu itu kayak, ya ini, intoxicating, apa, codependency ini, membuat dia ketergantungan gitu sama kamu secara seksual. Ya, ada energi kamu itu kayak merayu dia, bukan kamunya ya yang merayu dia. Ya oke, mungkin kamu juga merayu dia. Tapi intinya di sini uh, energi kamu itu menarik dia untuk apa ya? Selalu ingin memiliki kamu, selalu ingin bergantung dengan dia, dengan kamu. Dan di sini aku lihat sebenarnya dia ingin menghubungi kamu, tapi dia takut. Dia bahkan nggak tahu harus bagaimana caranya menghubungi kamu. Mungkin di sini sudah ada pemblokiran, ya, sudah mengganti nomor handphone mungkin kamu, atau sudah memblok di media sosialmu, sehingga dia sudah tidak bisa lagi menghubungi kamu, atau nggak tahu harus gimana caranya ngehubungin kamu. Padahal sebenarnya di sini dia selalu kepikiran kamu terus, ya dia selalu keinget kamu terus. Bahkan ada rasa takut kehilangan kamu untuk selamanya. Dia takut kalau benar-benar ini kamu marahnya bukan marah sesaat, tapi ini benar-benar yang ingin memutuskan hubungan secara total. Dia takut banget atas tindakan kamu yang sekarang. Ya, mungkin sekarang kamu memang sudah benar-benar masa bodoh ya, karena sudah ada pemblokiran, atau ini buktinya dia sudah tidak tahu harus menghubungi kamu lewat mana, karena mungkin ya itu tadi kamu sudah memblokir atau mengganti nomor handphone gitu ya, sehingga dia takut banget kehilangan kamu untuk selamanya. Ya, dia nggak bakalan bisa ketemu kamu lagi, itu takut banget. Terus itu juga, I know that we have a soul connection, kata dia. Saya tahu bahwa kita memiliki koneksi jiwa yang kuat ya. Jadi kalau aku rasa baik kamu ataupun dia, kalian itu sama-sama merasakan adanya ikatan yang kuat di antara kalian secara batin. Kayaknya masih terkoneksi ya, masih sering tiba-tiba kok yang tadinya kamu santai aja, nggak kepikiran dia, nggak kepikiran apapun, ya cuman kamu fokusin sama kerjaan kamu, atau ya fokusin tentang ya hidupmu sendiri, tetap kepikiran dia. Misalkan dia kayak kayak kamu kayak merasakan bahwa dia kayak rindu sama kamu, atau ingin ketemu kamu, atau tiba-tiba kamu kepikiran dia. Nah, itu bentuk soul connection, bentuk dari ikatan jiwa ya, koneksi secara jiwa di antara kalian, dan ini masih dia rasakan, dan kalau aku rasa juga kamu masih merasakannya. Jadi sebenarnya kalian itu masih punya ikatan batin yang masih sangat kuat di sini. Meskipun begitu, aku sungguh peduli sama kamu. I really do care even though I don't show it, kata dia. Aku tidak menunjukkannya aja gitu. Sebenarnya dia sangat-sangat peduli dengan kamu. Dia bahkan mungkin masih sering cari-cari tahu kamu ya, mungkin lewat teman-teman atau gimana. Ya, kalau aku lihat di sini, sebenarnya dia masih peduli sama kamu. Dia masih, kalau masih bisa stalking ya, ya dia masih stalking. Itu dia masih cari-cari tahu gitu. Tapi kalau misalkan memang benar-benar sudah ada pemblokiran, benar-benar kamu nggak ada, apa ya? Yaitu bentuk rasa peduli dia adalah koneksi secara jiwa ini, soul connection ini, ya. Koneksi jiwa ini, bentuk kepedulian dia. Dia sering mikirin kamu, apakah kamu baik-baik saja di sana, apa kabar kamu, apa yang sedang kamu lakukan, seperti itu. Aku lihat di sini. Oh ya, aku kepikiran nih, kemarin ada yang komen, Kak, kalau baca yang singkat, padat, dan jelas. Aduh, ini mulut
bukan mesin ya. Aku juga kadangan mulut ini juga butuh berhenti, capek tahu ngomong terus. Sabar ya. Oke, kemudian Queen of Cups. Berarti gini, kalau Queen of Cup berarti ada perasaan dari dulu ya, dari kemarin ya. Kemarin kan sebelumnya ini deh, sebelumnya ini. Pokoknya kemarin-kemarin dia itu ngerasa ada ketidakpercayaan diri, ada rasa kurang percaya diri, ada rasa kekhawatiran ya yang dia rasakan, ada rasa ketakutan yang dia rasakan tentang masa depan hubungan ini, tentang kejelasan hubungan ini nanti ke depannya mau digimanain, kayak gitu ya. Sedangkan saat ini tuh kebutuhan dia aja nggak terpenuhi atau belum terpenuhi. Maka dari itu, si dia ini kalau memang mau segera membuat hubungan ini itu jadi terrealisasi, maka dia harus segera juga memenuhi kebutuhan dia. Misalkan gini, dia ini secara materi belum oke gitu ya, masih luntang-lantung, kerjaan masih luntang-lantung, keuangan masih aduh cengap-cengap gitu ya. Nah, gimana dia mau berkomitmen dengan kamu? Bagaimana dia ingin menikahi kamu kalau keadaan dia aja sesulit itu gitu ya. Sehingga ada rasa ketakutan dari dia untuk jangan-jangan nanti kalau kamu tahu aku kehidupannya cengap-cengap kayak gini, kamu ninggalin aku, jangan-jangan kamu nanti akan nolak aku, jangan-jangan kamu nanti akan ghosting aku, meninggalkan aku. Nah, seperti itu yang itu yang dia takutkan dari kamu. Dia kan takut kamu tinggalkan ya. Nah, sehingga makanya di sini dia itu sering sekali menutup diri atau menarik diri dari kamu karena itu keadaan dia ini belum stabil secara karir, keuangan seperti itu. Sehingga sebelum dia membuat hubungan ini ada komitmennya, dia menyelesaikan dulu kebutuhan yang saat ini dia prioritaskan, kayak ya kebutuhan sehari-hari misalkan ya, kemudian untuk menabung misalkan, untuk apa keuangan di jangka panjang gitu ya, itu yang harus dia pedulikan terlebih dahulu saat ini agar dia tidak membebani kamu setiap saat gitu. Sehingga si dia ini harus mengambil alih kendali diri dia terlebih dahulu, terutama secara emosional ya. Karena kan kalau misalkan keadaan dia mungkin lagi sulit, itu kadang kan emosi suka naik turun nggak jelas gitu ya. Terus itu juga kebutuhan-kebutuhan kayak keuangan, pekerjaan atau apapun itulah ya. Karena gini, mungkin selama ini dia merasa bahwa dia sudah menyusahkan dirimu. Mungkin selama ini kamu sering sekali memberi dia uang, sering sekali memberi dia apalah ya, kebutuhan-kebutuhan apa gitu ya. Intinya kamulah yang selalu mensuplai dia selama ini, sehingga dia ini tidak mau terus-terusan menyusahkan kamu atau bergantung padamu. Makanya dia itu sering sekali menarik diri dari kamu untuk mencoba memapankan diri gitu. Karena dia tahu bahwa kamu itu orang yang terlalu baik. Kalau misalkan dia minta sama kamu, pasti akan dikasih kayak gitu loh. Sehingga ada rasa tidak enak dari dia, ada rasa kayak apa ya, rendah diri, rendah diri ya. Terus itu juga kalau aku lihat uh, dia juga nggak mau terus-terusan apa namanya mengambil keuntungan dari kebaikan hatimu. Dia juga nggak mau secara emosi itu selalu apa namanya itu mempengaruhi kamu. Mungkin kamu selama ini ngerasa lah ya, kalau misalkan dia lagi tiba-tiba diem, terus kamu akhirnya tahu oh ternyata dia ini ada masalah, atau tiba-tiba dia sinis, tiba-tiba dia cuek, itu kamu pasti tahu bahwa sebenarnya ketika sifat dia berubah berarti dia ini lagi ada masalah, entah lagi kesulitan dalam karir, kesulitan dalam pekerjaan. Nah, itu berdampak
efeknya itu ya secara emosional itu nggak stabil, dan kamu pun merasakan dampak itu gitu kalau aku lihat ya, sehingga dia nggak mau lagi apa ya, membuat emosinya itu terlimpahkan ke kamu gitu loh ya, tercurahkan ke kamu, kamu yang kena dampaknya, kena marah-marah sama dia, kena sinis sama dia gitu. Dia nggak mau kayak gitu, makanya di sini dia sering menarik diri dari kamu. Atau terakhir kali inilah ya, terakhir kali ini dia menarik diri dari kamu karena ini, karena dia lagi ada masalah, mungkin dari karir, keuangan, atau ya ada masalah lain yang cukup membuat dia merasa pusing, membuat dia merasa kesal. Bahkan aku lihat di sini ada keraguan juga dia ini terhadap hubungan ini. Kenapa? Ya karena dari diri dia udah secara misalkan ya, misal secara materi dia lagi drop, secara karir dia luntang-lantung, terus itu karena ya ini, karena dia suka hilang-hilangan ini ya, suka sering banget tiba-tiba ghosting, tiba-tiba apa, dan juga nggak ada keintens ya, nggak ada intensnya dalam hubungan, jadi hubungan ini kayak monoton. Semakin ragu dia karena hubungan ini sering sekali monoton ya, kurang ada komunikasi, kurang ada saling memberi waktu, itu apa namanya, quality time gitu ya, hanya untuk ngobrol berdua aja jarang banget, sehingga hubungan ini kayak terlihat monoton, jadi makin ragu dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kayak kok semakin hari semakin kayak sulit gitu hubungannya ya, semakin gairah itu kok semakin lama-lama kayak memudar. Nah, akhirnya di sini dia menarik diri. Ya, juga dalam keadaan ini ketika hubungan mulai monoton, ada rasa ketakutan dia untuk ditinggalkan oleh kamu. Dia ada rasa takut, mungkin kamu tidak bergerak, dia berpikir bahwa mungkin kamu memang sudah tidak cinta lagi, sehingga di sini kamu mengabaikan dia. Jadi gimana ya? Mungkin bisa jadi kamu itu sebenarnya paham tentang dia, paham tentang keadaan dia, sehingga kamu kayak cuek, kayak diam, kayak berperilaku apa ya, nggak peduli. Tapi sebenarnya di sini kamu itu hanya untuk agar tidak menambah beban pikiran dia mungkin ya, sehingga kamu cuek. Tapi dia beranggapan bahwa kamu kayak enggak apa namanya ya, nggak perhatian gitu loh sama dia. Dia ini lagi sulit, ayo dong bantu atau gimana gitu. Tapi kamu malah diem gitu. Jadi sebenarnya ini ada kesalahpahaman karena ya mungkin bisa jadi karena kurang adanya komunikasi yang intens di antara kalian. Makanya di sini kamu berpikir apa, dia berpikir apa. Padahal sebenarnya niat dari pikiran kalian itu sama-sama baik ya, menghindari agar tidak nambah beban. Nah, dia malah berpikir kamu takut, kamu ngerasa risih karena keadaan dia yang serba kekurangan, mungkin itu yang dia pikirkan. Sehingga di sini kayak ada keraguan. Terus itu juga hubungan yang monoton. Ternyata ini juga lah ya yang membuat adanya kesalahpahaman, karena adanya kesalahpahaman dari dia. Terus itu juga akhirnya dia membuka peluang untuk selingkuh di sini. Ada two of cup-nya reverse. Jadi dikala hubungan kalian sudah mulai monoton, kamu sudah mulai cuek gitu ya, kamu kayak hambar gitulah ya hubungannya dengan dia, dia mulai cari-cari peluang untuk memiliki pasangan baru, pasangan yang lain kayak gitu. Akhirnya di awal-awal kayak oke-oke aja, fine-fine aja, hubungan kayak ya berjalan kayak biasanya kayak gitu. Tapi tiba-tiba sifat dia langsung berubah, tahu-tahu kamu mendengar atau melihat atau tahu ya bahwa si dia ternyata sudah memiliki pasangan yang lain. Jadi ya bisa dibilang selingkuh seperti itu. Dia selingkuh dengan yang lain dan akhirnya di sini hubungan kalian berakhir. Hubungan kalian berantakan. Oke, jadi dikonfirmasi lagi dengan Wheel of Fortune, si dia ini sedang meninggalkan kamu
Dan ya, kalau Wheel of Fortune itu berarti memang ini reverse, jadi berarti memang bisa dibilang ini kayak ujian ya dalam hubungan kalian. Ya, semacam kayak pasang surutnya dalam suatu hubungan lah. Dia ini masalahnya memang dari si dia, ya memang masalahnya dari dialah yang membuat masalah kayak gitu. Dia yang selalu berpindah-pindah dari fase satu ke fase yang lainnya, dari orang satu ke orang lainnya, seperti itu. Sehingga inilah yang mungkin membuat kamu tidak nyaman dengan dia, ya. Terus itu juga kamu merasa bahwa ada keputusan yang tidak adil yang dia lakukan terhadap kamu, dan ini mungkin menyakiti kamu. Oh, sangat, kalau aku lihat sih sangat menyakiti kamu ya. Dan aku lihat di sini memang kamu pun akhirnya paham sih, mengerti gitu ya. Memang kayaknya butuh untuk lebih baik daripada terus berharap padanya, ya kamu lebih baik untuk menghindar. Ya, tapi kayak kayak ya udah gitu, pergi gitu aja. Ya jadi nggak ada omongan apa. Jadi bentukannya kayak jeda tapi udah lelah, tapi pengen berakhir. Tapi nggak ada omongan kita berakhir gitu loh. Ya jadi kayak bentukannya kayak jeda. Dan memang kalau aku lihat juga kayaknya sih ini jeda, ya. Kayaknya sih ini jeda karena dia berpikir untuk memberi jeda terlebih dahulu kepada kamu gitu. Ya, jadi ada kemungkinan dia masih akan datang lagi. Eh, tapi walaupun saat ini kalian berjeda, mungkin karena ada pihak lain di antara kalian, secara intuisi pun memang di sini aku lihat kuat ya. Jadi nggak cuma dari mana tadi ini ya, nggak cuma dari ini, tapi di sini pun kartunya mengatakan memang intuisi kalian sejujurnya kuat, terutama tentang kepercayaan. Kalau misalkan intuisimu mengatakan bahwa dia ada main dengan pihak lain, ya berarti benar, memang iya. Ya, karena memang di sini dikonfirmasi, sudah di sini dikonfirmasi, ini juga ditambah dikonfirmasi bahwa memang secara intuisi kalian itu kuat banget. Ada koneksi jiwa yang begitu kuat di antara kalian sehingga kamu pasti tahu apa yang dia lakukan. Kalau kamu berpikir bahwa atau intuisi kamu berpikir bahwa dia selingkuh, ya memang benar itu adanya. Nah, terus itu di sini kalau ada high priestess ini berarti menandakan ada seseorang yang kalau ngomong tuh suka nyakitin, suka belak-belakan, entah ini siapa, entah ini kamu atau dia. Sehingga kalau misalkan ini dia yang kalau ngomong itu suka nyakitin atau belak-belakan, maka dia eh, harus berpikir dua kali sebelum dia mengambil suatu keputusan yang penting dalam hubungan ini. Dalam keputusan apapun, mau kembali lagi dia harus berpikir dua kali atau bahkan mungkin lebih. Terus harus apa lagi? Eh, apa ya? Berakhir dengan kamu atau enggaknya itu juga harus dipikirkan lagi seperti itu. Kalau misalkan ini kamu yang ngomong suka sakit, nyelekit ya, suka nyakitin, ya dia pun begitu karena ini kan energi dia. Dia pun begitu. Kalau misalkan dia datang ke kamu, kira-kira efeknya nanti kamu akan bereaksi seperti apa? Apakah kamu akan lebih marah dari ini? Karena kan kalau kamu ngomong itu suka meledak-ledak, atau kamu kalau ngomong itu suka belak-belakan, nanti malah lebih memperkeruh suasana kayak gitu ya. Jadi benar-benar dia ini mencoba saat ini untuk berpikir terlebih dahulu keputusan apa yang terbaik dalam hubungan ini. Mau lanjut atau mau diudahi aja kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini masih ada Five of Swords, berarti memang masih ada pengkhianatan yang dia lakukan. Eh dan ternyata juga nggak hanya tentang perselingkuhan ya, banyak sekali konflik yang cukup signifikan, yang cukup besar terjadi di antara kalian yang mungkin ini tuh sulit bagi kamu untuk memaafkan dia gitu ya. Ya itu mungkin dia selalu sering banget ninggalin kamu, sering nggak pernah jujur sama kamu, nggak pernah terbuka sama kamu. Karena di sini the high priestess-nya reverse. Jadi dia itu jarang banget berkata jujur atau terbuka sama kamu. Terus itu ya banyak kesalahpahaman, ada banyak
ketidaksepakatan di antara kalian, bahkan perselingkuhan di sini. Mungkin berulang kali dia selingkuhnya di sini ya. Ada Five of Swords di sini. Ini juga mungkin yang membuat konflik ini semakin besar, semakin rumit, semakin sulit untuk bisa kamu maafkan. Makanya di sini ketika dia menghindari kamu, kamu pun memilih untuk mengakhiri hubungan ini. Sudah, pergi aja, nggak usah banyak omong, seperti itu ya. Kamu memikirnya nggak usah penuh dengan drama, nggak usah pakai konfirmasi-konfirmasian, udah tinggalin aja. Itu yang saat ini aku lihat ya. Kamu kayak udah selesai aja ini hubungan, selesaikan. Kamu mungkin sudah capek, sudah benar-benar sakit hati, sudah benar-benar sulit untuk bisa memberikan kesempatan lagi untuk dia, atau sulit untuk berharap lagi dengan dia. Sudah nggak ada lagi harapan yang kamu bisa taruh ke dia gitu ya. Walaupun kadang-kadang sering aku lihat di sini kamu kadang kayak ragu gitu ya, karena itu masih ada koneksi secara jiwa ya, batin kalian masih sering terkoneksi, sehingga mungkin kamu agak goyah dikit ya, tapi dikit aja. Kadang-kadang juga kalau misalkan si koneksi itu lagi connect aja tuh ya, secara soul connection kalian itu ya, intuisi kalian lagi connect. Nah itu kadang kamu agak goyah dikit aja, tapi bukan berarti kamu benar-benar mau memberikan dia kesempatan. Kadang-kadang aja goyah. It's okay sebenarnya ya, gak masalah kalau memang misalkan ini benar-benar terjadi di hubungan kalian. Gak masalah, karena ini Five of Swords menandakan ada masalah yang cukup besar di hubungan kalian. Sehingga pesannya adalah, jika kamu memang ingin mengambil keputusan untuk pergi, maka sebaiknya pergi aja dulu. Ya, karena ini memang benar-benar masalahnya cukup besar, dan bahkan saat ini dia pun tidak mampu untuk menyelesaikan masalah di antara kalian. Intinya dalam pembacaan ini adalah jangan sakiti hatimu terus-menerus. Ya, jika memang menurutmu kamu lebih baik dan lebih bahagia jika kamu menghindari dia, maka hindarilah. Gitu ya, karena ya aku bilang sekali lagi, ini masalah memang cukup besar, sangat besar bahkan, ya sangat besar, sehingga nggak bisa kalau cuman kamu aja yang menyelesaikan masalah ini, tapi memang harus dari si dia yang mau benar-benar bisa berubah, atau mau menyelesaikannya secara signifikan semua masalah yang terjadi di hubungan kalian. Jadi it's okay, jangan pernah merasa bersalah jika kamu meninggalkan dia. It's okay, nggak apa-apa. Pergilah dulu ya. Toh gini, kalau memang nanti dia memang ditakdirkan untukmu ya oleh Tuhan, maka dia akan pasti menjadi milikmu, dan pasti didatangkan pada versi terbaik kok gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kan kamu orang yang baik ya, di sini kamu orang yang baik. Dia tahu loh kamu itu orang yang sangat baik hati, kamu selalu membantu dia, sehingga Tuhan nggak bakalan memberikan kamu jodoh yang nggak baik juga, nggak baik gitu loh. Kalau kamu baik pasti akan diberikan jodoh yang baik kok sama Tuhan gitu ya. Jadi nggak usah takut. Jika memang kamu memilih keputusan untuk pergi terlebih dahulu, ya pergilah. Ya, itu keputusan dari ini pembacaan ya, saran dari Five of Swords itu aja. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk alfabetnya ada G, I, N, C, H, L, U, E, B, P, V, X, O, R, K, apa ini, M, D, dan W. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.